Jamaah Masjid Istiqlal dan pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, marilah kita ikuti dan simak bersama paparan dan penyampaian oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani membahas kitab kita Yatul Akhyar tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kepada beliau, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Alamin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidul Mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Habibina Syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah. Pada bulan puasa kemarin kita lompat kajian tentang puasanya karena kita membutuhkan untuk langsung amal. Dan hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita yang sebelum Ramadan berkaitan dengan sholat. Rukun-rukunnya sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada bab perkara-perkara yang membatalkan sholat, ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Abu Suja dalam kitab Kifayatul Akhyar mengatakan paslun walladzi tabtulu bihi shalah ahada asyara syai'an. Pembahasan adapun hal-hal yang membatalkan salat itu, kata beliau, kalau dirinci dari Al-Qur'an hadis, dari pendapat ulama-ulama mazhab yang mengumpulkan hadisnya, itu ada 11 perkara, 11 bentuk atau 11 hal, ya, syai'at. Yang pertama kata beliau adalah al-kalamul amada wal amalul katsir. Yang pertama dan yang kedua adalah bicara dengan sengaja, ya. Jadi kalau kita bicara dengan sengaja, kemudian wal amal katsir, bergerak atau beramal, berbuat sesuatu di luar sholat, banyak amalnya itu, maka nanti kita jelaskan ukuran banyak itu bagaimana. Wal amul kasir, maka batallah sholat yang dilakukan seorang musalli. Idza takallamal musalli amidan, apabila seseorang yang sholat berkata-kata dengan sengaja, ya, dan dia bicara itu bima yaslahu li khatabil adamin, dia sengaja bicara dengan anak Adam, dengan Syekh seseorang. Hisham Kabbani. Ya, dia sengaja, ya, bukan tidak sengaja. Maka kata beliau batalat salatuh. Batalat salatahu, maka batallah salatnya. Sawa'un kana yata'allaq bi maslahatis shalah aw ghairaha walau kalimah. Maka batallah salatnya baik berkaitan dengan maslahat, yang berkaitan dengan maslahat kebaikan salat. Nah, misalnya dia katakan, tangan kamu jangan di paha, di atas paha, tangan kamu harus di dada. Ngomong gitu dia pas sholat, batal. Padahal dia menunjukin supaya orang sholatnya bagus, kan gitu kan. Nah, itu batal sholatnya. Walau kalimatan, walaupun dalam bentuk satu kalimat, ya, ngomong gitu dalam sholat, batal. Jadi asal ngomong dalam sholat yang bukan pekerjaan sholat, maka itu membatalkan sholat. Ya. Mana dalilnya? Lamma ruwiya an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala qala kunna natakallam bis shalah hatta nazali qaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Ya.
Hadisnya dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan Zaid bin Arqam. Beliau mengatakan pada satu waktu kami pernah berkata-kata dalam sholat, ya, lalu turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian dengan qanit, dengan khusyuk. Ya. Sebelum ayat ini turun, kata ulama ma'asyiral muslimin, dahulu sahabat-sahabat itu, ya, ketika ada orang mengucapkan salam, misalnya assalamualaikum gitu kan, ucapin salam, maka salamnya tidak ketika kita jawab waalaikumsalam, tidak masalah. Jadi mengucapkan salam, menjawab salam itu kan wajib. Jadi ketika kita sholat ada orang ngucapin salam waalaikumsalam, di awal-awal tidak ada masalah. Tapi setelah turun ayat ini, waqumu lillahi qanitin, berdirilah kamu, salatlah kamu dengan qanit. Ya, dengan qanit artinya dengan khusyuk, dengan tenang, enggak boleh bicara, enggak boleh ngomong-ngomong apapun selain salat. Maka setelah turun ayat ini, maka kata beliau, mereka itu pun disuruh diam diri, dilarang bicara apapun di dalam salat. Pamorana bis sukut. Maka kami diperintahkan Rasul diam. Wa nahaina 'anil kalam. Tak boleh lagi bercakap. Wa qala alaihi salatu wassalam li Muawiyah bin Hakam As-Salami, dan Nabi SAW pernah berkata kepada Muawiyah bin Hakam As-Salami, ya, satu waktu Muawiyah bin Hakam As-Salami ini mendengar orang bersin. Ya. Ketika seorang bersin, tisa fi salat, kemudian dia doakan, Ashim, alhamdulillah, ya rahamukallah, katanya kan. Dengar orang salat seperti itu. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un minal kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak sah kalau terdapat sesuatu di dalamnya apapun kecuali, ya, tidak sah kalau terdapat kata-kata manusia di dalamnya, ya, karena sholat itu isinya cuma tasbih, takbir, dan baca Quran. Ya. Jadi Rasul mengatakan tidak sah, la yasluhu sholaha, ya, tidak dibenarkan, ya, tidak soleh namanya, tidak dibenarkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi tidak dibenarkan bercampur dengan kata-kata manusia. Min syai'um min kalamin nas, sesuatu dari kata-kata pembicaraan manusia. Karena salat itu isinya tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, qiraatil Quran, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Akhraj Muslim. Kemudian dilanjutkan beliau, wa qauluhu amadan, adapun perkataan bicara dengan sengaja, kata beliau, itu kalau kita bicara dengan sengaja. Bagaimana kalau kita ngomong bicara tak sengaja, lupa? Ya. Maka kata beliau, ya, kalau seorang musalli masih tidak mengerti dan dalam hal pengharaman ini, karena masih baru masuk Islam, ya, namanya mu'allaf, ya kan, baru masuk Islam, baru belajar sholat, tak paham dia, tak ngerti dia, kalau lagi sholat itu tak boleh kita bercakap-cakap. Nah, ya. Karena dia baru masuk Islam, mu'allaf, nggak paham dia, ya. Maka tiba-tiba dia bicara, nggak sengaja, karena dia nggak paham kan. Dia terlanjur bicara tanpa bermaksud untuk batalin sholat, maka sholatnya nggak batal, karena dia nggak tahu, nggak sengaja. Ya. Demikian pula ketika, ini yang unik nih, kalau menurut beliau analisisnya, demikian pula ketika kita tak bisa menahan ketawa, ada orang terdengar kita cakap geli kali, ya kan, ya, tertahan kita, sambil nahan ketawa kita gitu. Ternyata nggak batalin sholat rupanya, karena di luar kemampuan kita, gitu kan. Tiba-tiba ada ngomong orang atau maaf-maafnya di depan kita ada orang kentut, katanya lari, dia kan geli rasa kita kan, ketawa kita sambil nahan ketawa, ternyata nggak batalin sholat. Itu pula
Nah, kalau dalilnya apa? Dalilnya hadis umum. Rufi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat dari umatku tidak berdosa, tidak dicatat, ya. Sesuatu yang tersalah tidak sengaja, wan nisyan lupa, wa mastukrihu alaih, dan dia yang terpaksa. Terpaksanya itu tidak disengaja, terpaksa dengan keadaan. Ya. Tapi kalau dipaksa orang dia bergerak, gitu kan? Bagaimana kalau dia dipaksa berbicara? Ngomonglah kau, kau pun ditanya nggak mau bicara, lagi sholat, terakhir ngomong dia, bentar lah boy, gua lagi sholat ini, katanya, batal sholatnya. Kalau ada orang memaksa, karena orang yang memaksa itu kenapa kalau kita terpaksa, ya, ketawa kita terpaksa menahan tawa tidak batal, sementara kalau ada orang memaksa kita bicara batal, apa perbedaannya? Kalau kita analisis secara fikih, ya, di sini tidak sebutkan, tapi kita analisis saja. Kenapa berbeda beliau menghukuminya? Kalau ketawa tadi itu kebetulan, itu kita nggak buat, ya, tiba-tiba terdengar saja. Kita nggak bisa nahan, di luar kemampuan kita nahannya. Geli memang kita, anak-anak. Misalnya anak-anak kecil main-main di depan kita, tiba-tiba kentut dia di depan kita kan. Sambil kendor-kendor jalanannya kan. Nggak tahan kita kata, ada tahan, nggak batal. Sambil dengan Allah. Tapi kalau diajak orang kita, itu diajak memang diajak. Itu diciptakan oleh orang lain. Ngomonglah kau, tadi tanya nggak ngomong-ngomong kau, sholat pula kau. Misalnya gitu kan. Lalu kita ngomong, ntar lah, kau lagi sholat, batal sholatnya. Nah, itu pula. Kenapa? Karena sebenarnya yang satu itu terjadi dengan ketidaksengajaan, yang satu lagi diciptakan, ada unsur kesengajaan. Saya melihatnya begitu, sehingga beliau kelihatan di sini membedakan hukumnya. Ya. Maka kalau musolli, orang yang sholat dipaksa bicara, batallah sholatnya menurut qaul yang sahih, qaul yang asah, yang lebih sahih. Beliau mengatakan begitu. Karena perkara serupa ini jarang-jarang terjadi. Untuk perkara ini ada sesuatu pembicaraan khusus yang penting yang kami akan sebutkan pada syarat-syarat sholat. Kemudian selanjutnya, ya, wa ammal amalul katsir kal khatawat as-salasa al-mutawaliyah. Nah, ini. Adapun yang kedua tadi yang kita sebutkan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak yang bagaimana yang membatalkan sholat? Kata beliau, seperti bergerak 3 langkah berturut-turut dan begitu pula pukulan yang berturut-turut. Semua ini membatalkan sholat. Nah ini kan. Jadi ad-darbat tubtilus sholat. Wala farqu fi dzalika bainal amad wan nisyan. Tak peduli sengaja atau lupa, kalau banyak kali bekerja, banyak kali bergerak, ini pula. Nah, kalau sengaja atau lupa, kalau banyak kali bergerak, ini batalin sholat. Ya. Khotawatis salas. Maka nanti saya ingin katakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan kadang-kadang kan ada orang yang keluar dari sholat, dia buang angin. Di depan kita dia keluar. Atau menggantikan imamnya batal sholatnya. Bagaimana kita lakukan? Kalau di dalam mazhab Syafi'i, kita nggak boleh 1, 2, 3, batal. Ini banyak orang nggak ngerti. Kenapa 3 kali ini dianggap batal? Kalau kita pahami, saya coba memahaminya, kadang di kitab nggak disebutkan. Karena kalau gerakan berat, gerakan besar itu 3 kali ke atas, itu dianggap sudah menggagalkan niat, memalingkan hati kita dari Allah secara umum. Maka kalau ada orang 1, 2, 3, batal dalam satu rukun. Ya. Jadi bagaimana Ustaz jadinya? Caranya bagaimana supaya nggak batal? Ya. 1, 2. Sami Allah, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. 3.
4. Gitu aja, 2-2 saja Pak. Jangan sampai 3. Jadi diselingi dia di rukunnya. Ya. Ini yang banyak gak ada mengerti. Begitu juga kalau baik yang masbuk atau orang bergeser buang angin dia, kita mau pindah ke sana, jangan langsung. Ya batal lah, udah kayak olahraga. Nah itu dipahami oleh ulama Syafi'iyah karena hati kita sudah berpaling dari Allah. Niat kita sudah nggak sholat lagi, nggak ke Allah lagi hati kita. Nah, maka diusahakan 2-2. Kecuali gerakannya gerakan ringan. Gerakan ringan tuh gini, jari-jari. Nah ini kan nggak batalin sholat. Ada nyamuk sini, sakit kali, nggak bisa kita tahan. Ini boleh di atas 3 kali. Karena ini gerakan ringan, ini nggak batalin sholat. Nah, kita sambil hadir hati dengan Allah gini, nggak terlalu mengganggu. Ya. Tapi kalau nyamuk, hop, 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 wah itu udah main silat gitu, ya batal. Karena udah 3 kali lebih kan, berarti hati kita sudah nggak ke Allah itu, pasti udah ke nyamuk itu. Tapi kalau 2 kali, nah, itu masih ke Allah, masih bisa. Mungkin itu yang menyebabkan. Karena berpaling hati kita, niat kita dari pelaksanaan sholat, maka batallah sholat. Maka dikira-kira ijtihad ulama Syafi'iyah, dihitung-hitung dikira-kira kalau 3 kali gerakan berat ke atas itu dianggap butlan, bisa membatalkan sholat. Ya, maka tidak boleh gerakan itu terlalu banyak. Maka disebutkannya di sini dengan kata-kata ungkapan, ya, ungkapan salasa. Disebut dengan as-salas al-mutawaliyat. 3 kali yang berurutan, ya. Bagaimana kalau 3 kali nggak berurutan? Nggak apa-apa, karena di rukun pertama waktu berdiri 2 kali, nanti waktu rukuk sekali, nggak apa-apa. Waktu sujud sambil gerak 2 kali, nggak masalah, udah 5 kali kan. Nah, kalau memang sangat diperlukan bergerak, mana tahu ada kala jengking, apa segala begitu. Ya, maka ini harus diperhatikan. Kalau bagi kita yang mengikuti pemahaman mazhab Imam Syafi'i. Ya. Dan ini kata beliau, baik sengaja atau tidak sengaja lupa ya batal juga. Sebagaimana dimutlakkan oleh pengarang, kata beliau pengarang, sebagaimana dimutlakkan oleh pengarang. Maksudnya ya sebagaimana dikatakan oleh Abu Suja. Ya. Abu Suja memahaminya yaitu mutlak, mau sengaja tidak sengaja. Ini termasuk batal sholat. Pokok menetapkan hukum begini ialah ijma ulama. Nah beliau malah mengatakan ini adalah ijma, kesepakatan ulama malah. Ya. Sebab pergerakan yang banyak akan merusak peraturan sholat dan menghapuskan khusyuk. Nah, langsung habis khusyuk kita, langsung lupa dengan Allah. Yang semua itu merupakan maksud utama dari sholat. Jadi beliau menjelaskan sebab ya pergerakan yang banyak merusak aturan sholat. Karena kita selingi dengan gerakan yang banyak. Sementara itu bukan gerakan sholat. Jadi menambah gerakan-gerakan yang bukan bagian dari gerakan sholat dengan gerakan besar itu membatalkan sholat. Maka gerakan kita 3 kali itu batal. Karena dia juga menghilangkan khusyuk. Lupa kita sama Allah dibuatnya. Dan dipahamkan dari perkata pengarang lagi bahwa pergerakan yang sedikit tidak membatalkan sholat dan alasannya mungkin yang sedikit itu masih diperlukan. Dan juga karena menetapkan diri terus menerus dalam satu keadaan agak memang sukar. Ya, kalau kita berdiri terus nggak bergerak-gerak itu kan kadang-kadang ada orang yang agak letih, dia sakit tulangnya kalau nggak bergerak dia, maka kadang-kadang ya ada gerakan-gerakan sedikit. Nah itu kalau gerakan-gerakan sedikit dimaklumi, ya. Sakit kita duduk tahiyat, akhirnya duduk tahiyat kita buat tahiyat akhir menjadi tahiyat awal sama. Kenapa? Karena sakit, ada kudis kita yang belum sembuh misalnya kan, ada luka yang belum sembuh, maka itu dibolehkan sama beliau. Dan itu memang lumrah, manusiawi, sangat manusiawi. Ya. Berbeda dengan pembicaraan yang mana ya, kata beliau
itu memang tidak sukar dihindarkan. Berbeda dengan pembicaraan yang mana hal itu memang tidak sukar dihindarkan. Sebab itu batallah solat dengan hanya menyebut satu perkataan saja, tetapi tidak batal dengan bergerak satu langkah. Berbeda dengan pembicaraan. Kalau bicara ya, omongan kalam, kalau kalam kan satu kalam kan batal. Ya. Mas bro, batal. Teman kita namanya siapa? Si Topik. Pik, sini Pik, gitu aja udah batal. Udah. Kenapa? Karena kita sudah berpaling niat. Kalau pembicaraan 1 kali batal, kalau gerakan 3 kali. Nah, gerakan besar. Itu dibedakan. Ya. Berbeda dengan pembicaraan, dengan kata-kata. Karena kalau kata-kata itu tak sukar dihindarkan, gampang sekali menghindarinya. Ya. Sebab itu batallah sholat dengan hanya menyebut satu kata saja, tetapi tidak batal kalau satu langkah gerakan tangan atau kaki. Rasulullah SAW pun kata beliau pernah mengatakan dalam peristiwa menyentuh kerikil dalam sholat. Kata beliau, kalau kau mesti melakukannya, mesti menyentuh kerikil itu, maka 1 kali saja sentuh. Kalau kau harus menyentuh kerikil itu, sakit tanganmu, gatal kali tanganmu, jadi gesekkan ke kerikil itu sekali, kira-kira gitulah ya kalau digesekkan. Ya udah gesekkan aja sekali aja, ser gitu kan. Ya kadang-kadang gatal, nggak ketahan ya kan. Mau itu gigit semut atau gigit nyamuk, gatal kali kita di sini tangan kita. Atau kadang-kadang alergi, gatal sekali, kita goreskan sekali ke kerikil. Dah, nggak boleh sampai 3 kali. Udah batal lah itu. Udah enggak ke Allah lagi hatinya. Itu hadis Nabi SAW. Itu salah satu dalilnya. Ya. Jadi Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim dikatakan kalau kau mau melakukannya ya lakukan sekali saja. Rasulullah SAW juga pernah menyuruh menolak orang yang berlalu di hadapan musolli. Jadi kalau orang lewat di hadapan orang yang sholat disuruh ditolak oleh Nabi SAW. Dan menyuruh membunuh ular dan kalajengking. Dan beliau mengalihkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sewaktu kecilnya berdiri sholat dari kirinya ke kanannya. Ya, 1 kali gerak. Ya. Kalau ada kalajengking, kalau ada orang lewat, ya makanya kita disuruh pakai sutrah kan, pakai pembatas. Kalau dipaham-pahami, kenapalah orang lewat di depan kita waktu sholat itu nggak boleh? Kenapa? Coba paham-pahami hikmahnya. Kita cari hikmahnya dulu. Kenapa orang yang sholat itu nggak boleh kita lewati? Nah di dalam hadis sahih kan disebut Nabi, orang yang sholat itu dia sedang munaja li rabbihi. Hadis sahih Muslim kan begitu. Orang sholat itu yunaji, sedang munajat. Munajat itu bisik-bisik, ngobrol sama Tuhan. Dan di dalam hadis yang lain disebut, ketika kita sholat, Allah itu berada di antara dirimu dan Ka'bah, berada di hadapan kita. Nah begitu kita merasa Allah berada di hadapan kita, tiba-tiba orang lewat, seolah-olah dia mengambil alih. Seolah-olah dia mau menjadi orang yang disembah. Ya kan? Mengambil alih. Nah, gitu kan? Ketuhanan Allah, seolah-olah dia mau disembah, dia lewat depan kita. Itu membuat kita buyar konsentrasi, hadir hati kita ke Allah. Ser katanya kan kelihatan dia. Nah makanya disuruh Nabi walaupun bertahun-tahun, lebih baik kita menunggu bertahun-tahun daripada kita lewat di depan orang sholat. Dan kalau ada orang berani lewat di depan orang sholat, boleh ditolak. Nah, nolaknya boleh sekali, jangan nolaknya berkali-kali. Nah, batal sholat kita. Kan Nabi mengajarkan tolak aja gini, sekali aja, selesai. Ya, kalau udah tahu ilmunya jangan tersinggung. Kadang-kadang kan ada orang lewat, ginikan aja. Ya, memang begitu, karena kita mengganggu, karena sholat itu munajat. Maka itu dalilnya termasuk bunuh kalajengking ya dibunuh diinjak saja, sekali injak, atau bunuh ular. Nah, bunuh ular ini yang nggak pawang, kalau nggak pawang ular ngeri juga ya.
lewat ular depan kita, gimana bunuhnya sampai sekali. Sekali gerakan. Tapi mungkin kalau ular, ya apakah ada, kalau di kitab ini tidak disebut apakah ada rukhsahnya. Ya, tapi secara umum kita juga jiwa itu, menyelamatkan jiwa itu termasuk bagian dari doruri. Ya. Kalau Ibnu Abbas waktu kecil, beliau berada di kiri waktu sholat Nabi, tiba-tiba Ibnu Abbas waktu kecil berada di kiri Nabi, Nabi nariknya, ditarikkan Nabi, taruh ke kanan. Nah, itu ditarik Nabi sekali tarik. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menjauhkan kaki Aisyah yang sedang tidur dari tempat sujud. Ya. Jadi Aisyah itu pernah kakinya menjulur, maka dijauhkan Nabi. Nah, disinilah salah satu nanti, ya sebahagian ulama mengatakan, termasuk ulama Hanafiyah, menyentuh wanita itu tak batal wudu. Ini salah satu dalilnya. Jadi satu hadis bisa dua permasalahan hukum. Ya, satu gerakan boleh, jauhkannya kakinya. Dan sebagian mengatakan maka menyentuh wanita itu tidak batalin wudu. Menyentuh Aisyah. Lalu ulama sebagian mengatakan Aisyah waktu tidur itu Nabi menyentuhnya berlapis, tidak langsung, kata ulama pula. Maka kalau pakai lapis nggak batal. Maka kaul jadid Imam Syafi'i itu kan, kalau kita menyentuh wanita dengan sengaja, batal wudhu kita. Kalau tak sengaja, tak batal. Maka kalau kita tawaf haji, tawaf itu kan wajib berwudhu. Ya itu kan kadang-kadang nyentuh dengan perempuan. Ya, apa pendapat mana yang kita pakai? Pendapat, bisa kita pakai pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i, tapi yang kaul jadid. Apa kaul jadid? Nyentuh tak sengaja. Ya kita tawaf gak sengaja kita, orang itu nyentuh-nyentuh sama kita. Nah, menyentuh wanita tidak sengaja tidak membatalkan wudu. Maka tawaf kita tetap sah, sholat kita tetap sah. Ya. Atau menyentuh wanita dengan sengaja tetapi berlapis. Untuk kehati-hatian ihtiyat, ulama Syafi'iyah kita menyuruhnya berlapis. Ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan nggak apa-apa nyentuh wanita, yang penting tidak syahwat. Kalau menyentuhnya dengan syahwat, maka batallah puasa. Susahnya melihat orang menyentuh syahwat tidak syahwat, susah kita menilainya. Yang tahu kita sendiri kan. Ketika syahwat kita batal, tak syahwat tak batal. Tapi orang lain tak tahu kita syahwat apa tidak kan. Nah, ini susahnya. Sedangkan fikih itu sebenarnya hukumnya hukum zahir. Di situ dari sisi apanya Imam Hanafi nampak lebih lemah pendapatnya dalam hal ini ya. Lebih logis pendapat ulama Syafi'iyah. Nah, kemudian beliau juga pernah mengisyaratkan kepada Jabir radhiyallahu anhu, dan semua itu tercatat di dalam hadis. Jadi dia memberi isyarat kepada Jabir dengan satu kali isyarat. Nah, itu juga menunjukkan tidak batal ya. Wa asyara li Jabir radhiyallahu anhu wa kullu dzalika fis sahih wa li hadza. Ini termasuk dalam perkataan-perkataan hadis-hadis sahih semua. Dan kami telah membicarakannya itu tatammah marrah fi syurutis shalah. Dan ini sudah kita bicarakan dalam syarat-syarat salat ya. Kemudian qala Abu Suja berkata wal hadatsu, yang kedua, yang berikutnya atau yang ketiga tadi dua kan, satu tadi bicara dengan sengaja, yang kedua bergerak. Yang ketiga yang membatalkan sholat itu adalah wal hadasu, berhadas. Nah, baik hadas kecil atau hadas besar. Kata beliau, al hadas bis salat yubtiluha amadan kana au syahwan. Hadas itu dalam sholat membatalkan baik dengan sengaja maupun karena terlupa, sama berlakunya sebelum sholat ataupun tidak. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wa idza pasa ahadukum fi sholatihi palyan sorib, ya, apabila seseorang kamu terkentut buang angin, buang angin seseorang kamu dalam sholatnya,
Palian sorib, maka hendaklah dia berhenti dari sholatnya, hendaklah dia berpaling, ya, sorob, berpaling dari sholatnya, maksudnya memberhentikan sholat. Pal yatawaddo, beruduk lagi, ya, wal ya'id sholatah, dan ulangi sholatnya. Nah, kalau dalam hadis ini disebut disuruh diulangi sholat, ya. Kalau Ibnu Abbas, kalau dia sholat isya 4 rakaat, pas 2 rakaat batal wuduknya, dia berwuduk, dilanjutkannya 2 rakaat lagi. Jadi enggak diulanginya dari awal. Cuma kalau dalam hadis ini bahasa jahirnya wal ya'id, disuruh diulangi dari awal. Berarti ulangi dari awal. Nah, ini dalilnya, ya, dalil di mana berhadas itu membatalkan sholat. Nah, saya kira ini saja dulu, ya, 3 poin saja dulu, nanti kita lanjutkan lagi karena waktunya sudah hampir 30 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya.